kita tidak mampu untuk memperlakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan karena itu mari di pagi hari ini kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Karena itu marilah kita merendahkan diri mengaku dosa. Tuhan Allah kami yang mulia, kami mengagungkan kemuliaan-Mu di dalam karya dan pengajaran Yesus Kristus. Ketika firman-Mu menyatakan bahwa Kristus harus menderita, maka sadarlah kami akan dosa-dosa kami. Karena itu, melalui perenungan mengenai penderitaan dan kemenangan Yesus Kristus, kami datang memohon pengampunan-Mu, agar jangan dosa dan pelanggaran itu membebani kami menghayati karya-Mu yang agung. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Yohanes 3 ayat 16 berkata, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah sekarang petunjuk hidup baru dalam menjalani keseharian kita yang terdapat di dalam pertama Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita membawa persembahan kita yang kita landasi dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Kita menyanyi dari NKB 199 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terulang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatiku? Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasihnya terus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kita kembali ke ayatnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati supaya persembahan ini dapat kami pakai seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga kami boleh mempergunakan seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Di depan masih banyak kursi kosong. Kalau ada yang terlambat, silakan maju ke depan. Ibu bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa untuk pembacaan dan firman Tuhan, mari kita siapkan bacaan kita pada saat ini yang terambil dari 3 bagian Alkitab. Yang pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Bacaan yang kedua dari pertama Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Dan bacaan yang ketiga sebagai bahan utama dalam perenungan kita, yaitu dari Injil menurut karangan Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-37. Baik saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ini kami Bapa, umat-Mu yang Kau kasihi. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang mempersekutukan hati dan pikiran kami, mempersekutukan hidup kami, bahkan iman kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang kami yakini akan menguatkan kami, menghibur kami, tetapi juga sekaligus menasehati kami untuk menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Kami mengaku Bapa, bahwa kami sungguh lemah. Kami tidak berpengetahuan apa-apa untuk dapat mengenal dan mengetahui apa kehendak-Mu, apa keinginan-Mu dan tuntunan-Mu melalui firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan. Karena itu ya Roh Kudus Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus Tuhan akan menguasai kami, agar supaya pemberitaan firman-Mu dapat dilakukan dengan baik dan benar, yang di dalamnya kami menerima pengajaran yang asalnya dari Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu yang rapuh ini sebagai saluran berkat-Mu bagi kami semua dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan, kami semua sesungguhnya telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Karena itu berfirman-Lah. Ampuni salah dosa kami, dengarkan kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Ulangan 30 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah,
ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Allah, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberitakannya kepada mereka. Demikian sabda firman Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan yang kedua, kita ambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Yang berbunyi demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sidang jemaat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-37. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ia, katakanlah, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan memberlakukan dalam kesehariannya. Amin. Terus semangat puang. Sumangapwa
Salam Bapak Ibu sekalian. Waduh, kurang semangat, mungkin karena hujan ya. Salam. Iya, puji Tuhan. Apa kabar? Ya, tentu luar biasa ya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga atau keempat bahan bacaan kita pada hari Minggu ini, yang kita akan coba renungkan bersama-sama, dan yang menjadi bahan utama dari perenungan kita, yaitu dari Injil Matius menurut karangan Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Membangun Jemaat diberi sebuah tema ketaatan yang palsu. Ketaatan yang palsu. Nah, kebasan Natoraya kameng kaulan tangtongan. Saudara-saudara, saya mencoba melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Taat artinya sikap yang senantiasa patuh dan tunduk kepada perintah ataupun petunjuk. Taat juga dimaknai sebagai tindakan yang setia, patuh, tidak curang, saleh, serta sangat tekun atau kuat beribadah. Tema kita hari ini mengatakan ketaatan yang palsu. Nah, tentu kita bertanya-tanya, jikalau ada ketaatan yang palsu, tentu ada ketaatan yang orisinil, ketaatan yang ori, kata orang, atau ketaatan yang asli. Saudara-saudara, konon katanya bangsa Indonesia sangat pintar untuk membuat barang tiruan atau barang palsu yang sangat mirip dengan barang aslinya. Hampir tidak bisa kita bedakan mana yang betul-betul orisinil, asli, atau mana yang palsu. Karena itu hati-hati jika membeli sebuah barang, utamanya yang banyak yang dipalsukan itu adalah barang-barang elektronik ataupun spare part ya, yang biasa belanja di Glodok atau di toko-toko listrik dan toko-toko spare part. Tentu sering mendengar dan biasa kita ditawari, apa Bapak mau yang ori atau yang tidak ya. Nah, itu salah satu rahasia juga ya. Kalau kita datang ke sebuah toko, ditanyakan apakah ini ori atau tidak. Karena kalau tidak, ya jangan kita merasa tertipu kalau yang barang yang lain yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu yang diberikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Matius 5 ayat 21 sampai 37 yang merupakan bahan utama dalam perenungan kita hari ini adalah merupakan bahan khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di bukit. Penggalan dari khotbah Yesus di atas bukit kepada orang banyak. Penggalan khotbah ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya, kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Tentang apa, saudara-saudara? Yaitu tentang hukum agama Yahudi. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, terdiri dari
4 paragraf. Ayat 21 sampai 26 berbicara tentang membunuh yang menurut hukum Taurat itu dilarang. Dan membunuh secara umum itu pasti kita tahu apa yang disebut dengan membunuh. Tetapi saudara-saudara, Yesus menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan membunuh itu. Jadi membunuh, saudara-saudara, tidak sekedar menggorok leher seorang dan lain sebagainya. Tetapi dijelaskan di sini bahwa marah pun, memaki-maki orang sekalipun itu adalah membunuh. Dan itu harus dihukum. Bahkan disampaikan juga bahwa jika ada seseorang yang hendak mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, lalu teringat bahwa ada saudaranya yang disakiti, yang dibenci, tinggalkan persembahanmu itu dan balik untuk berdamai dengan saudaramu itu. Paragraf yang kedua, saudara-saudara, yaitu ayat 27 sampai 30, berbicara tentang persinahan, yang juga merupakan salah satu dari 10 perintah Tuhan, itu dilarang. Tetapi saudara-saudara, persinahan yang kita kenal dan barangkali para ahli Taurat ketika itu memahami, itu adalah sekedar melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan istrinya. Tetapi menurut kesaksian Alkitab, khotbah Tuhan Yesus di bukit, bukan hanya itu yang merupakan persinahan, saudara-saudara. Dikatakan bahwa memandang perempuan saja, lalu menginginkan dalam hatinya, itu adalah merupakan sebuah persinahan. Paragraf yang ketiga, ayat 31 sampai 32, berbicara tentang perceraian. Perceraian, saudara-saudara, menurut hukum Taurat itu dilarang. Tetapi lebih jauh juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang menceraikan istrinya lalu istrinya itu kawin lagi, maka ia berzina. Dan juga orang yang kawin dengannya termasuk adalah berzina. Dan paragraf yang terakhir, yaitu pasal ayat 33 sampai 37, berbicara tentang sumpah. Jangan engkau menyebut dengan sembarangan. Dan ditandaskan oleh Yesus bahwa jika iya, katakan iya. Tetapi jika tidak, katakan tidak. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan Farisi itu syarat dengan kepalsuan. Oleh sebab itu di ayat yang ke-20 sebelum bacaan kita, Tuhan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada para ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu ketatnya ajaran-ajaran yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Tentu jika berpedoman dengan itu,
maka seorang pun di antara kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan saudara-saudara, itulah juga yang Musa hendak katakan melalui Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ketika bangsa Israel hendak menyeberangi sungai Yordan, saat-saat perpisahan Musa dengan bangsa Israel, ia memberikan dan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk senantiasa taat, setia, dan patuh kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara, hukum Taurat hendaknya dilihat sebagai panduan moral bagi semua orang percaya. Panduan moral bagi saudara-saudara dan saya. Yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahir ya, saudara-saudara. Mereka menaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Allah, bahkan menghafalkan firman Tuhan, menghadiri ibadah-ibadah, bahkan dipertontonkan. Akan tetapi tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan sebagai ganti sikap batinnya yang benar. Dan itulah yang disebut dengan ketaatan yang palsu, saudara-saudara. Yang Allah kehendaki bagi saudara-saudara dan saya adalah lebih daripada itu. Hati dan roh seseorang bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih. Ketaatan seseorang yang telah diselamatkan oleh dan di dalam Yesus Kristus adalah ketaatan yang menghidupi dan melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar tanpa reserve. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab banyak peristiwa dan banyak tokoh Alkitab yang memberi keteladanan tentang ketaatan yang orisinil. Katakan saja Abraham, ketika harus pergi meninggalkan zona nyamannya, ia taat kepada perintah Tuhan dan ia pergi. Bahkan ketika ia harus mengorbankan anaknya yang satu-satunya itu, yaitu Ishak, ia tidak segan-segan untuk melakukannya. Yang lain, peristiwa penjala ikan, saudara-saudara, diperintahkan untuk menebarkan jalannya ke kanan yang tidak lazim dilakukan. Tetapi mereka taat melakukan perintah Yesus. Dan hasilnya luar biasa. Yang perlu dicatat di sini saudara-saudara bahwa hampir semua ketaatan dibarengi dengan pengorbanan. Pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta benda dan lain sebagainya. Ketaatan tidak bisa didapat atau dilakukan secara instan, tetapi harus diperjuangkan. 2 hari lalu saya bercakap-cakap dengan Papa Ano di rumah. Kami mengatakan bahwa apa sih sesungguhnya ketaatan itu? Lalu ketaatan itu apakah gampang atau tidak? Dalam diskusi kami bersama bahwa ketaatan itu harus diperjuangkan. Ketaatan itu harus dipelajari. Dan ketaatan itu harus dilakukan.
Jadi tidak secara instan. Yesus sendiri, saudara-saudara, ya harus belajar taat kepada Bapaknya yang di sorga. Kita ingat peristiwa Getsemani. Ia meminta kepada Bapaknya kalau bisa cawan minuman itu lalu daripadanya. Tetapi Tuhan katakan tidak. Dan ia harus mengakhiri hidupnya di kayu salib. Ia taat kepada perintah Bapaknya. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 8. Tadi sudah ada yang baca, yang buka Alkitab, yang sudah buka Alkitab tolong dibacakan Ibrani 5 ayat 8. Seperti apa bunyinya di sana? Bapak-bapak atau ibu yang sudah bisa mendapatkan nats ini, tolong berdiri dan membacakannya bagi kita semua. Ya, silakan Ibu Agus. Terima kasih. Sungguh sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus sendiri belajar menjadi taat dari apa yang diperintahkan Bapaknya kepadanya. Saudara-saudara, jadi ketaatan adalah landasan penting untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk belajar menjadi taat, maka kita harus belajar mendengar dengan baik dan tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di samping itu, saudara-saudara, kita harus rendah hati. Jangan sombong. Jangan sok tahu. Dan selain itu, kita harus memaknai dan menyesuaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka dengan demikian, maka kita bisa menjadi seorang yang taat kepada perintah Tuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah saudara-saudara, kita tidak menipu diri sendiri dengan hidup ketaatan yang palsu, yang penuh dengan kepura-puraan dan penuh dengan sandiwara. Kita mungkin rajin ke gereja, saudara-saudara, tetapi apakah itu dilakukan dengan penuh ketulusan? Jangan-jangan kita rajin ke gereja, rajin ke ibadah-ibadah, itu hanya karena apa nak kuangki sang maneta dako, apa nak kuangki tetanggata anak taraka moneta raka beneta raka kita eta loma minggu. Tidak didasarkan dengan nurani kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Atau kita rajin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Budak tahu, budak tujuh lu. Ya na budak tahu nang karam itu sengna batu si pirar kajuta batu apa rada kuar ko Indonesia sekian juta untuk dipersembahkan. Mempersembahkan banyak itu adalah baik, saudara-saudara. Tetapi bukan untuk dipamerkan, untuk sok-sokan. Karena barangkali tidak lahir dari nurani. Itu adalah merupakan contoh-contoh ketaatan yang palsu, yang pura-pura. Melakukan pelayanan-pelayanan itu baik. Tetapi jangan-jangan pelayanan yang kita lakukan itu hanya berpura-pura saja. Mungkin saja kita melakukan pelayanan lalu menelantarkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan.
Banyak contoh yang kita bisa sebut tentang ketaatan yang pura-pura. Hidup ini penuh dengan sandiwara, saudara-saudara. Ada sebuah syair lagu, penggalan lagu. Ini PKB biasa nyanyikan ini. Pak Sapan ini biasa, siapa lagi? Dia penggalannya begini. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Iya, di hadapan manusia, di hadapan istri kita sekalipun suami kita bisa saja bersandiwara. Tetapi jangan coba-coba bersandiwara di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan adalah jalan iman, jalan serupa dengan Kristus, dan jalan di dalam kekudusan. Jika semua yang kita lakukan berasal dari nurani kita dan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, itulah yang disebut dengan ketaatan yang orisinil, ketaatan yang asli, yang memuliakan nama Tuhan. Maksud saya mau Pak sidik-sidik boleh? Iya. Seperti layaknya sebuah barang, kita tidak mudah untuk mengetahui barang yang palsu dan barang yang asli. Kelihatan dari luar sama persis, tetapi mungkin itu adalah barang yang palsu. Demikian juga mengenai ketaatan itu. Dari penampilannya, dari performance-nya, seperti yang kita sebutkan tadi, waduh, luar biasa, sedikit-sedikit haleluya, puji Tuhan. Tapi sesudah itu dengan mulut yang sama, bibir yang sama, memaki-maki orang. Kita tidak bisa membedakan, saudara-saudara. Mana yang palsu dan mana yang tidak. Kelihatannya sama persis. Dua-dua rajin ke gereja, dua-dua mempersembahkan. Lalu apa yang membedakan, saudara-saudara? Yang membedakan sekali lagi adalah motivasi untuk melakukan semua ini. Motivasinya, niatnya untuk melakukan itu. Dan sebagai salah satu indikatornya adalah tentu kita akan melihat dari kesehariannya, yakni dari buah seseorang yang melakukan ketaatan yang orisinil. Jika ia mengasihi, ia bersuka cita, ia membawa damai sejahtera, ia sabar, ia murah hati, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka ketaatan itu adalah ketaatan yang orisinil, ketaatan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita perjuangkan keselamatan ini. Selamat berjuang, selamat belajar menjadi taat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan, dalam hidup kami sering gagal
dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Bahkan kami sering bersandiwara di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami dalam ketidaktaatan kami, dalam sikap hidup yang berpura-pura, dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu. Amin. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya dan kepada kita semua dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam kesukaran, lepaskan kami daripadanya. Karena Engkau yang punya kerjaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 450. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan bersama-sama. Karena itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Bapa menjangkau kehidupan kami. Engkau nyatakan lagi itu dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Engkau telah datang menyapa kami melalui firman-Mu yang akan menguatkan kami, memampukan kami dalam menjalani hari-hari karunia-Mu ke depan. Engkau telah menasihati kami melalui sabda-Mu untuk taat dan tidak berpura-pura dalam melakukan perintah-Mu. Kami sadar Bapa,
bahwa kami tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon pertolongan-Mu melalui Roh Kudus Tuhan, agar supaya senantiasa berjalan bersama dengan kami, menopang kami dalam menjalani hari-hari karunia-Mu. Ya Bapa kami di dalam sorga, dalam ibadah kami saat ini, kami mau mendukung beberapa hal untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini. Ada begitu banyak program yang dicanangkan, baik oleh pengurus OIG maupun oleh Majelis Gereja Jemaat Keramat. Kami sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan maka semuanya itu tidak dapat dilakukan. Karena itu ya Bapa, mampukan kami semua untuk mengangkat tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya, yang di dalamnya kami dapat memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu, dan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada hari Minggu yang akan datang. Engkau persiapkan setiap orang yang telah Engkau percayakan untuk melayani, supaya ibadah pada hari Minggu mendatang boleh berjalan dengan baik. Di dalamnya kami melihat kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan baptisan kudus yang akan dilangsungkan pada hari Minggu depan. Engkau berkati ini agar terlaksana juga dengan baik di dalam nama Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami mau mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang menderita karena sakit penyakit, kesehatannya terganggu, baik yang berobat jalan maupun yang masih dirawat di rumah sakit. Di antaranya yang masih dirawat di rumah sakit Bapak Juli Ernest Nipi di Rumah Sakit Koja, Bapak Petrus Pulung di Rumah Sakit Pusat Pertamina, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah mereka yang sakit. Beri pengharapan yang kuat dan teguh, agar supaya mereka boleh sembuh seturut dengan perkenan Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita karena berbagai hal yang dapat kami ketahui. Saudara-saudara kami yang menderita di Jayapura karena bencana alam, juga di Turki, negara Suriah. Banyak saudara-saudara kami yang korban karena bencana alam. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan mereka, hiburkan dan kuatkan mereka, topang mereka Tuhan, dalam menjalani dan menghadapi penderitaan itu. Dan jika Engkau berkenan, pulihkan kondisi dan keadaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, melalui kesempatan ini kami pun mau berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang kesulitan karena ekonomi dan berbagai hal. Tuhan, Kau buka jalan dan kemungkinan yang baik bagi mereka untuk dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.
Nama-Mu yang dimuliakan. Kami berdoa untuk anak cucu kami, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Tuhan berkati dan pelihara mereka. Anak-anak muda kami yang menanti lapangan pekerjaan atau menanti pasangan hidup, Tuhan, Engkau tunjukkan yang sepadan. Dan kiranya pada saatnya mereka pun mendapat jodoh yang seturut dengan perkenan Tuhan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Berkati Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda yang juga hidup dalam kesendiriannya, anak yatim piatu. Tuhan, Engkau pelihara mereka semua. Bapa, kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA ataupun di perguruan tinggi. Engkau pelihara dan berkati, beri hikmat, beri kepintaran bagi mereka, ketekunan untuk mempersiapkan masa depan mereka, supaya pada saatnya mereka pun berhasil dengan baik. Di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Tidak lupa kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan baik di lingkup klasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah dan Sinode Gereja Toraja. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang mereka harus lakukan. Karena itu berkati mereka semua. Tuhan, kami pun melalui kesempatan ini bersukacita dengan seberapa saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam sepekan mendatang. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bahkan saudara-saudara kami yang memperoleh sukacita karena keberuntungan, karena keberhasilan. Sempurnakan sukacita mereka semua Tuhan. Dan di dalamnya mereka tetap melihat bahwa apa yang mereka alami itu semata-mata karena campur tangan Tuhan. Bapa, di akhir doa ini kami mengingat bangsa dan negara kami. Kami mengingat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Engkau beri hikmat dan akal budi Tuhan, supaya dapat memerintah bangsa dan negara tercinta ini seturut dengan perkenan Tuhan. Kami pun berdoa untuk perdamaian dunia dan kesehatan seluruh dunia. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan yang baik dan mendamaikan yang bertikai. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan keluarga Yeni Solu yang pagi hari ini menjamu kami melalui jamuan kasih yang sebentar lagi kami akan nikmati bersama. Berkati hamba-Mu ini sekeluarga, nama-Mu dipermuliakan. Sepekan kerja mendatang kami serahkan seluruh usaha, rencana dan kerja kami. Topang kami Tuhan, dan berjalanlah bersama dengan kami. Ini sejumlah harapan kami, doa dan pinta kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mengabulkannya. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Sambut dan dengarkan kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 342.
Saudara-saudara, pergilah. Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam sepanjang kehidupanmu. Dia jaminan hidupmu sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Silakan duduk, kita mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu, dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Penekanan warta jemaat Minggu 12 Februari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Penetua Salce Telama, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak sekeluarga dalam pelayanan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator, multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudari semua. Ibadah PPGT dirangkaikan. Hari Valentin akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 pukul 17.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Kramat. Pelayan Bapak Patrick Rantetana. Dress code merah, pink, dan penyesuaian. Berita Baptisan Kudus. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Februari 2023 jam 9.00 WIB atas nama Ibu Novita Dewi Alia dan Stephen Alvarendra Ramba, Dario Naratama Adam, anak dari Bapak Adam R. Nugroho dan Ibu Petaria G. Bata. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 17.00 WIB Nyonya di rumah Nyonya Lince Karangan, Nyonya Rolin, Nyonya Dien Ita Fereang, dan Nyonya Ana Celi Silamba. Pelayan pendamping Pendeta Amos Peradungan. Pendamping Nyonya Afrida Kasiaheng, Nyonya Yuliana Rampolabi, alamat Grand Garden, Nyonya Reni M. Ruruk. Ibadah rutin KVJ dirangkaikan dengan pembinaan spiritualitas keunggaharian akan dilaksanakan pada hari ini Sabtu. Sudah dilaksanakan kemarin Pak. Oh,
19 Februari jam 9.00 WIB apa? Oh, Sabtu depan ya. Ibadah rutin KPJ dirangkaikan dengan pembinaan spiritualitas keunggah-harian akan disanakan pada hari Sabtu 18 Februari 2023 jam 19.00 WIB bertempat di Jemaat Kota. Pelayan Pendeta Paulus Palute, narasumber Pendeta Henriette Huta Barat. Dress code baju PWGT warna oranye, pink PWGT. Warta PKB disampaikan bahwa setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB sampai selesai PKB Jemaat Keramat mengadakan berbagai kegiatan olahraga. Mohon kehadiran anggota PKB di Gedung Sebaguna Jemaat Keramat. Terima kasih. Warta Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2023 akan dimulai pada bulan Februari 2023 bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berumur minimal 15 tahun agar orang tua mendorong dan menuntun anaknya untuk mengikuti katekisasi. Disilakan menghubungi majelis gereja atau tata usaha. Revisi warta. Untuk persembahan hari Minggu tertera di warta 29 Januari 2023 seharusnya tanggal 5 Februari 2023. 2. Untuk PSB UIG 9 Februari 2023 nomor 252 tertera VKB seharusnya PWGT. Pemberitahuan untuk majelis yang bertugas. Minggu pertama baju toraja dan minggu kedua sama dengan keempat untuk laki-laki baju jas, blazer untuk perempuan. Seperti yang sudah didoakan tadi, untuk jemaat keramat yang berulang tahun, sama-sama kita bersyukur kiranya Tuhan akan memberkati panjang umurnya Bapak Ibu dan Saudari sekalian. Dan juga di mana sudah didoakan berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Bersama-sama juga kita bersyukur, ucapan terima kasih kepada Ibu Yeni Solu yang sudah menyiapkan snack hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu sekeluarga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita sudah ditebus oleh
Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.